Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surya Diningrat, NIM 062 123 143 106 dari subkelompok D tandem 2 gelombang 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer embrio, khususnya persiapan dari embrio segar. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu cairan hasil flushing telah kita dapatkan yang telah berada di dalam wadah dengan dasar berbentuk corong. Kemudian kita hubungkan dengan karet silikon pendek yang sebelumnya sudah diklem. Kemudian secara perlahan kita akan meneteskan ke cawan Petri berukuran 100 x 15 mm yang sebelumnya sudah diberi kotak-kotak. Kita masukkan sedikit hasil flushing ke dalam cawan Petri. Kemudian kita dapat menambahkan media ke cawan Petri sampai semuanya tertutup sebanyak 2-3 mm dengan ketebalan 2-3 mm. Kemudian kita homogenkan dengan cara memutarkan media dan cawan Petri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Pemeriksaan dilakukan dengan perbesaran 25-40 kali. Selanjutnya, setelah kita menemukan embrio, kita dapat memindahkannya ke dalam media baru yang telah berisi media dengan ukuran cawan Petri yaitu 60 x 15 mm. Kemudian kembali kita homogenkan. Selanjutnya kita akan memindahkan ke media selanjutnya dengan ukuran 35 x 10 mm. Selanjutnya kembali kita homogenkan dan dicuci dan untuk dipindahkan ke media baru yang berukuran lebih kecil. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 25-40 kali. Hasil pemeriksaan terdapat bentukan blastosis yang siap untuk kita transferkan ke straw. Dengan menggunakan straw berwarna bening, dengan urutan dalam straw nanti ada media, udara, media dengan embrio, kemudian udara dan media. Yang sebelumnya di bagian bawah sudah kita kasih penutup. Kita isikan dulu media lebih kurang sepertiga dari panjang straw. Kemudian udara sebanyak 2 mili. Kemudian embrio dengan media dengan menggunakan kanula. Selanjutnya kembali kita isi udara sebanyak 2 mili dan kita tambahkan yang terakhir yaitu media. Embrio segar yang sudah berada di dalam straw siap untuk kita transfer menggunakan gun TE. Jika nanti penggunaan ini atau resipien berada dalam jarak yang cukup jauh, kita dapat melakukan penyimpanan di dalam termos yang berisi air hangat pada suhu 38 derajat Celcius yang di dalamnya disediakan gelas berisi air. Kemudian bagian
penutup di-seal atau dirapatkan terlebih dahulu, dan bagian bawahnya kita taruh. Langsung kita bawa untuk transfer embrio jarak jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur transfer embrio pada sapi resipien. Baik, saya akan melanjutkan proses dari transfer embrio ke sapi resipien. Pertama, kita akan menyiapkan sapi resipien dengan cara menghandling dan merestrain sapinya, bisa menggunakan kandang jepit atau dengan mengikat tali. Kemudian kita juga bisa menghandling pada bagian ekor dengan mengikatkan ekornya ke salah satu bagian kaki. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi rektal untuk menemukan bagian dari ovarium yang mengandung Carpus luteum. Kita siapkan tangan kita menggunakan glove rektal. Sebelumnya kuku kita sudah dipotong dan tidak ada perhiasan ataupun jam tangan yang terpasang. Selanjutnya kita lumuri dengan pelicin. Di sini saya akan menggunakan sabun, juga bisa menggunakan vaselin ataupun minyak. Tujuan dari pemberian pelicin ini agar tidak melukai dari mukosa rektum. Kita masukkan tangan kita melalui rektum secara perlahan dan didorong. Kemudian pertama kita akan mengeluarkan feses dari rektum sapi. Setelah feses keluar, kita akan melakukan perabaan untuk menentukan Carpus luteum berada di posisi sebelah mana. Oke, setelah kita dapat mengetahuinya, kita dapat membuka glove rektal kita. Kemudian kita akan membersihkan bagian posterior, khususnya bagian vulva dan anus dari sapi menggunakan air bersih ataupun tisu. Tujuannya agar tidak terkontaminasi saat kita memasukkan gun transfer embrio. Proses selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita akan melakukan anestesi epidural kepada sapi. Anestesi epidural dapat kita lakukan pada interspace atau celah dua tulang pada sacralis terakhir dengan os coccygeal pertama, atau pada antara tulang os coccygeal pertama dengan os coccygeal kedua. Kita menggunakan preparat lidocaine atau procaine HCl. Kita masukkan. Kemudian sambil kita lihat refleks dari efek dari anestesi tersebut pada gerakan ekor sapi. Tujuan dari pemberian anestesi epidural ini yaitu agar merelaksasi bagian otot polos, khususnya pada bagian anus, bagian uterus sapi, agar nanti tidak terjadi defekasi ataupun urinasi saat proses transfer embrio. Selanjutnya, embrio segar yang telah kita siapkan tadi di dalam straw, kita masukkan ke dalam gun IB. Dengan yang pertama kita tarik stiletnya sepanjang straw, kemudian kita ambil straw IB dan kita masukkan ke dalam stiletnya. Selanjutnya kita akan memasang plastik sheet. Oke, gun transfer embrio telah siap. Dengan menggunakan glove rektal yang baru, kita akan kembali melakukan transfer embrio. Pertama, tetap kita beri pelicin. Kita lakukan palpasi secara rektal. Kita raih bagian serviks. Kemudian gun TE kita masukkan melalui vulva dengan sudut kemiringan 30 derajat Celcius untuk menghindari lubang ke uretra. Kita arahkan dari vulva, selanjutnya ke vagina, terus ke mulut serviks. Dalam kondisi seperti ini, kita arahkan serviks ke
GAN melewati beberapa cincin 3 atau 4, kemudian GAN menembus korpus uterus, lalu kita arahkan ke bagian kornua di mana bagian korpus luteum berada. Setelah itu, untuk memastikan GAN kita sudah berada di bagian korpus, GAN terasa pada bagian vagina, tidak terasa pada serviks, kemudian kembali terasa pada korpus atau kornua uterus. Kemudian kita lakukan deposisi dari embrio. Kemudian setelah embrio kita deposisikan di bagian kornua, GAN IB kita keluarkan secara perlahan. Dan tangan kita juga kita keluarkan. Kemudian kita dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan recording dari proses pelaksanaan transfer embrio ini. Selanjutnya kita juga dapat memberikan saran kepada peternak ataupun pemilik hewan resipien transfer embrio ini untuk menjaga ternaknya dengan lebih baik, pemberian pakan, pemberian minum, perawatan di kandang, dan sebagainya agar lebih baik, sehingga hasil transfer embrio dapat berkembang dan nanti melahirkan anak yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.